peran, fungsi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi politik dan strategi nasional. Politik dan strategi nasional merupakan suatu azas, haluan, usaha, serta tindakan dari negara berikut pengetahuan tentang pembinaan dan penggunaan kekuatan dan potensi nasional secara totalitas untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya politik nasional. Dalam konteks Indonesia, politik dan strategi nasional disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategi bangsa Indonesia. Peran dan fungsi politik dan strategi nasional tampak dalam paparan politik dan strategi nasional dalam beberapa bidang. Antara lain yang pertama, penerapan politik dan strategi nasional di bidang politik, yaitu yang pertama, upaya rekonsiliasi nasional dan penyelesaian masalah. Yang kedua, memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Yang ketiga, meningkatkan peran lembaga tinggi negara dengan menegakkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan posisinya masing-masing. Yang keempat, mengembangkan sistem politik nasional yang demokratis dan terbuka. Yang kedua, penerapan politik dan strategi nasional di bidang ekonomi. Yang pertama, mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan. Yang kedua, mensinergikan kebijakan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Yang ketiga, mengembangkan perekonomian secara global sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat, mengoptimalkan peran pemerintah dalam ketidaksempurnaan pasar. Kemudian yang ketiga, penerapan politik dan strategi nasional di bidang sosial dan budaya. Yang pertama, mengembangkan dan membina kebudayaan nasional yang bersumber dari warisan budaya bangsa. Yang kedua, meningkatkan kualitas budaya masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa. Yang ketiga, mendorong berkembangnya kesenian nasional agar menumbuhkan kebanggaan nasional. Dan yang keempat, mengembangkan pariwisata nasional melalui pendekatan sistem yang utuh, terpadu, interdisipliner, dan partisipatoris. Yang keempat, penerapan politik dan strategi nasional di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, mengembangkan kemampuan sistem pertahanan semesta. Yang kedua, memantapkan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara di bidang pertahanan dan kepolisian Republik Indonesia di bidang keamanan dan penegakan hukum. Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga-lembaga negara setingkat menteri dengan arahan langsung dari Presiden. Strategi nasional juga berarti cara pengembalian keputusan nasional
mengenai apa yang menjadi tujuan nasional, seleksi dari beberapa alternatif, dan penyusunan skala prioritas tujuan-tujuan nasional yang telah dipilih melalui keputusan-keputusan politik. Dalam konteks Indonesia, pengambilan keputusan nasional dibagi dalam beberapa stratifikasi sesuai dengan peran dan fungsi lembaga-lembaga tersebut. Stratifikasi politik nasional dalam negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentu kebijakan puncak, yaitu yang pertama, pelaku kebijakan puncak tersebut yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Cakupannya yaitu penentuan undang-undang dasar yang menitik beratkan pada masalah-masalah makro, yaitu aspek politik bangsa dan negara untuk merumuskan tujuan nasional sesuai falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. B. Tingkat penentu kebijakan puncak meliputi kewenangan Presiden sebagai kepala negara. Stratifikasi yang kedua adalah tingkat kebijakan umum, merupakan suatu tingkat kebijakan yang ruang lingkupnya menyeluruh secara nasional dan bahasanya mengenai permasalahan-permasalahan makro, meliputi keseluruhan aspek dari strategi untuk mencapai tujuan nasional dalam situasi dan kondisi tertentu. Kemudian yang ketiga adalah tingkat penentu kebijakan khusus, merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama di dalam suatu pemerintahan. Wewenang terhadap kebijakan khusus ini berada di tangan menteri. Yang keempat, tingkat penentu kebijakan teknis. Wewenang terhadap pengeluaran suatu bidang teknis ini berada di tangan pimpinan pertama di departemen pemerintah dan pimpinan lembaga-lembaga non-departemen. Kelima, tingkat penentu kebijakan di daerah. Wewenang dalam menentukan pelaksanaan kebijakan pemerintahan pusat di suatu daerah berada di tangan gubernur yang memiliki kedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerahnya masing-masing. Kepala daerah memiliki wewenang dalam mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Faktor-faktor yang mempengaruhi politik dan strategi. Perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan tidak hanya atas dasar kekuatan senjata belaka, tetapi juga kekuatan jiwa bangsa Indonesia yang dalam perjuangan fisik mampu mempersatukan seluruh rakyat yang mendiami lebih dari 13.667 buah pulau. Ditinjau dari sejarah panjang bangsa Indonesia, letak geografi dan penduduk yang hidup di atasnya, serta memperhatikan perkembangan lingkungan regional maupun internasional, maka timbullah pemikiran untuk menentukan strategi nasional dengan mempertimbangkan potensi atau kekuatan dan masalah-masalah yang menyertai guna merealisasikan perjuangan bangsa Indonesia mencapai tujuan nasionalnya. Potensi serta masalah-masalah tersebut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi politik dan strategi nasional yang terdiri dari unsur-unsur ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan hakikat ancaman. Yang pertama, ideologi dan politik. Potensi ideologi dan politik dihimpun dalam pengertian kesatuan dan persatuan nasional yang menggambarkan kepribadian bangsa, keyakinan atas kemampuan sendiri yang berdaulat, serta berkesanggupan untuk menolong bangsa-bangsa yang masih dijajah guna mencapai kemerdekaannya. Yang kedua, ekonomi. Kesuburan, kekayaan alam, maupun tenaga kerja yang terdapat di Indonesia merupakan potensi ekonomi yang sangat besar sekali
bukan saja untuk mencukupi kebutuhan rakyat Indonesia, bahkan kemungkinan mampu untuk membantu mencukupi keperluan dunia. Yang ketiga, sosial budaya. Bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku, bahasa, dan dialek, serta beraneka warna tradisi atau adat istiadat, mempersulit persatuan dan kesatuan bangsa. Tetapi justru Bhinneka Tunggal Ika inilah merupakan kekuatan kita. Yang keempat, pertahanan dan keamanan. Perjuangan bangsa Indonesia sekaligus telah melahirkan negara Republik Indonesia dan kekuatan-kekuatan bersenjata dari gabungan rakyat yang terus-menerus dibimbing dan dikembangkan. Kekuatan-kekuatan bersenjata tersebut telah melampaui proses-proses penyempurnaan, baik kualitas maupun kuantitas, yang secara kronologis pertumbuhan itu selalu menyesuaikan dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional yang menjadi satu-satunya hak milik nasional yang masih tetap utuh. Yang kelima, ancaman. Yang dimaksud dengan ancaman yaitu semua bentuk bahaya yang bersifat ancaman, hambatan, dan tantangan yang mempunyai akibat negatif dalam kelangsungan hidup, integritas, dan identitas suatu negara dan bangsa. Dalam rangka mencapai tujuan nasional, negara-negara besar dapat mewujudkan ambisinya sedemikian rupa. Perwujudan ambisinya itu biasanya disalurkan melalui bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, baik secara terbuka maupun secara tertutup, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik, dalam menggunakan berbagai dalih untuk mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan. Kepentingan-kepentingan itu dapat menimbulkan berbagai akibat seperti perang, ketegangan diplomatik, insiden-insiden fisik, subversi, infiltrasi, sabotase, pemberontakan dalam negeri, tekanan-tekanan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Di samping itu, dimungkinkan timbulnya ancaman dari dalam negeri yang tidak jauh berbeda, seperti kerusuhan, pemberontakan bersenjata, ketegangan sosial lain yang merupakan cetusan dari rasa ketidakpuasan yang dapat mengancam identitas dan integritas bangsa dan negara.